future people. Welcome to Speak Out episode 2 with me Esther Anggreni and my partner Andi Makvira. Hello, future people. Carbon capture storage, I think it's very topical this day, Andi, doesn't it? Yeah, it does. It's very topical. Like everyone is talking about it. CCS atau CCUS ini memang topik yang lagi hot banget. Kenapa kita masih harus terus mendevelop dan menggunakan CCUS? Nah, kalau pertanyaan tadi apakah ini solusi yang efektif ya untuk memerangi kita fight climate change? Sebetulnya jawabannya tricky gitu ya. Hello, future people. Welcome to Speak Out episode 2 with me Esther Anggreni and my partner Andi Makvira. Hello, future people. Hello, Esther. How are you doing today? Hi, Andi. Of course, I'm very excited for today's discussion. Me either. I'm very excited. Yes, can wait, Andi, for another exciting topic and Speak Out. Okay, so can you tell us what we're gonna discuss today, Andi? Yes, of course. But before that, I'd like to remind you all, don't forget to subscribe our YouTube channel and PYC YouTube channel also. Give your thumbs up, and if you find this video is interesting, share this video to your friends. Yeah, that's right, guys. And if you like this content, don't forget to subscribe and give your thumbs up, guys. Yeah, okay. And if you keen to learn about the new renewable energy, you can check out the Speak Out episode 1 only in our YouTube channel. And so, Andi, can you spill what we're gonna discuss today? Yeah, I almost forget that. So today we will discuss about carbon capture storage and utilization in relation with climate change. Isn't it interesting? Well, yes, of course. Carbon capture storage, I think it's very topical this day, Andi, doesn't it? Yeah, it does. It's very topical. Like everyone is talking about it. So today we bring it to our viewers. Our theme for today's discussion is about, is CCS project the best solution to address climate change or not? Wow, very exciting. And it becomes more interesting, guys, because we'll discuss this topic with our amazing speaker, the one and only Mr. Haryanto. Yeah, it's become more interesting. And Esther, I believe our viewers must be curious who is Mr. Haryanto. Yes, of course. And I will spill, guys. Mr. Haryanto is the researcher at the Purnomo Yusgiantoro Center, or PYC. He's graduated from Institut Teknologi Bandung, majoring in chemistry for his bachelor degree in 2015. He has also finished his master degree in environmental science from Wageningen University and Research in 2018. And in 2018, he was a research intern at Kyoto University, Japan. And related to the carbon capture storage, Mr. Haryanto also has a publication in focus on Indonesia net zero emission future in PYC. Yeah, that's why we are very excited to discuss this topic with him today. And for your information, this discussion will be delivered in Indonesia. Yap, oke. And without further ado, langsung saja kita undang Mr. Haryanto. Halo Mas Haryanto, apa kabar Mas? Halo, selamat pagi, selamat siang, Mbak Andi, Mbak Esther. Thank you for the invitation. I'm doing great. How about you guys? Great also, Mr. Haryanto. Baik juga Mas, terima kasih Mas sudah bertanya. Oke, baik Mas. Mungkin aku yakin banget nih Mas, teman-teman dan saya sama Esther tentunya udah nggak sabar untuk diskusi mengenai carbon capture storage dan climate change ini. Teknologi ini di dunia merupakan salah satu solusi untuk climate change issue saat ini. Bener banget, Andi. Nah, kebetulan Mas, topik ini juga sedang marak banget nih Mas dibahas secara global. Dan lumayan banyak juga pro dan kontranya nih Mas. Ada yang setuju dan tidak sedikit juga yang berpendapat sebaliknya nih Mas. Apalagi jika kaitkan dengan dunia oil and gas industry. Ya, benar banget. Namun sebelum itu mungkin kita perlu kasih overview singkat dulu Mas kepada teman-teman. Sebenarnya kenapa sih topik ini penting untuk dibahas Mas? Mungkin langsung saja Mas Haryanto. Ya, thank you kesempatannya. Ya, jadi seperti yang udah disinggung ya, memang betul
CCS atau CCUS ini memang topik yang lagi hot banget dan banyak disinggung dan disebut di berbagai forum ya ataupun juga webinar. Karena sebetulnya CCS ini memang terlepas dari pro dan kontranya, mungkin dari hal biayanya itu bisa dibilang CCS ini bukan teknologi yang kayak good to have gitu ya, tapi it's a necessary one gitu. Jadi memang ini teknologi yang perlu ya. Jadi bukan hanya sekedar wah bagus nih kita punya, tapi ini memang sesuatu yang diperlukan. Dan juga sebetulnya ini mungkin kalau di Indonesia bisa dibilang baru mungkin kayak booming baru-baru ini, tapi sebetulnya di negara lain seperti di Amerika Serikat misalkan itu CCUS ini sebetulnya memang sudah cukup develop dan banyak dipakai juga begitu. Jadi I think it's very important ya untuk mendiskusikan ini supaya semakin banyak orang juga aware dan tahu tentang CCS ini dan kira-kira manfaatnya seperti apa. Setuju banget Mas Haryanto. Jadi teman-teman di sini mungkin kurang lebih sudah dapat gambaran ya mengenai CCUS, dan tadi setuju banget sama yang Mas Haryanto katakan, penting banget topik ini untuk kita discuss hari ini bareng-bareng. Dan tentunya penting juga untuk teman-teman bisa aware mengenai teknologi dan juga isu-isu yang ada di CCUS project ini. Benar nggak Andi? Ya, benar banget, setuju banget. Jadi mungkin langsung aja nih Mas, kita masuk ke diskusinya. Yang penting mengenai carbon capture storage and climate change ini. Dari data yang kami dapatkan, ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan dan isu yang saat ini dihadapi dalam pengembangan CCS. Mulai dari kesiapan teknologinya yang dirasa belum matang, tadi sempat disinggung juga oleh Mas Haryanto mengenai cost-nya. Terus ada beberapa target-target proyek CCS yang dirasa juga tidak tercapai. Nah, dari pandangan Mas Haryanto sendiri, apakah ada Mas bukti kualitatif atau kuantitatif mungkin yang menunjukkan bahwa proyek CCS ini berhasil, dan sebenarnya seberapa besar sih Mas CCS teknologi atau proyek ini saat ini? Ya, baik. Thank you untuk pertanyaannya. Mungkin saya untuk menjawab ini ingin share data juga yang saya miliki untuk kita discuss ya. Jadi tadi pertanyaannya apakah ini memang high cost atau seperti apa ya gitu ya. Dan ya, jadi untuk menjawab itu sebetulnya CCUS ini sudah digunakan di berbagai industri. Mungkin memang selama ini kita sering mendengarnya itu digunakan untuk misalkan di sektor energi aja begitu ya, misalkan di pembangkit listrik tenaga uap batu bara seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya adalah sebetulnya CCUS ini sudah digunakan di berbagai sektor. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah gambar yang saya ambil dari Global CCS Institute. Dari reportnya Global Status CCS Status 2021, itu salah satu report yang bagus, bisa diperiksa juga nanti. Itu di sini terlihat bahwa sebetulnya CCS ini sudah digunakan di banyak negara, ya, baik dari US ataupun di Timur Tengah, terus juga di beberapa negara lainnya di Eropa. Nah, ini juga lintas industri juga dan sektor, jadi nggak hanya di energi saja, tapi juga untuk misalkan produksi energi, kemudian di industri pupuk. Nah, ini sudah digunakan. Dan bila dibilang pertanyaan tadi adalah terkait dengan harganya, memang betul mungkin untuk awalnya bisa dibilang butuh biaya investasi yang tinggi, capex-nya tinggi, tetapi sebetulnya kalau misalkan sudah mature dan sudah banyak digunakan itu pada akhirnya saya kira bisa lebih affordable juga, karena kenyataannya memang di beberapa negara ini adalah teknologi yang sudah digunakan begitu. Kemudian mungkin satu data lagi, ini just an overview bahwa ini sudah digunakan di berbagai belahan dunia, jadi bukanlah sesuatu yang sangat baru sekali sebetulnya, dan itu memang sudah berhasil diterapkan secara komersial, artinya memang itu memungkinkan dan visible. Dan memang untuk harga sendiri itu kembali tergantung kepada situasi dan kondisi di tiap-tiap negara, karena memang
karakteristik yang berbeda itu bisa memberikan pengaruh terhadap biaya yang dibutuhkan. Tapi again bukan berarti tidak mungkin, karena untuk Indonesia sendiri kita saat ini juga sedang ada pilot study itu di beberapa lokasi di Indonesia seperti di Gundih dan juga Sukawati gitu. Jadi itu memang masih kita coba develop seperti itu. Berarti memang kalau dari data yang ditampilkan Mas Rento, sudah ada ya Mas bukti-bukti bahwa ternyata proyek CCS ini sudah komersial sekarang, dan dari segi harga memang tergantung situasi dan kondisi di tiap negara. Kan di Indonesia sudah mulai ada pilot study-nya ya Mas? Iya, betul sekali. Ya. Oke nih Mas, mungkin saya juga mau respon nih Mas dari jawaban Mas Haryanto mengenai CCS sendiri kan sudah cukup banyak digunakan nih Mas di banyak negara, di banyak sektor, tidak hanya di sektor industri energi ya Mas. Dan teknologi ini mungkin juga sudah dirasa cukup efisien nih Mas ke depannya. Nah, dan jika kita hubungkan ke climate change nih, Mas, harapannya kan agar teknologi CCS sendiri bisa berkontribusi untuk menjaga perubahan temperatur bumi sendiri, Mas, agar tidak melebihi 1,5 degree Celcius, Mas, kalau menurut data. Nah, mungkin di sini kami akan menampilkan kembali data global temperature change yang sekarang berada di kisaran 1,2 degree Celcius, Mas. Mungkin bisa ditunjukkan di grafik yang ada di sebelah kanan. Tahun ini tahun 2022 mungkin berada di kisaran 1,2, dan menurut data juga Mas diproyeksikan akan melebihi 1,5 degree Celcius sekitar tahun 2020 hingga 2040 nih Mas, berarti beberapa tahun mendatang Mas. Nah, menurut Mas Haryanto sendiri mungkin Mas dari sana berapa besar sih Mas peran dari CCUS itu untuk menjaga temperature change agar berada tetap di bawah 1,5 degree Celcius Mas? Ya, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ini isu yang sangat menarik ya, dan Ya, juga Mas. dari data-data yang ditunjukkan. Jadi, ya mungkin sedikit background juga bahwa ketika berbicara climate change, itu biasanya memang bisa orang-orang itu terpaku kepada karbon dioksida aja ya, begitu. Nah, padahal sebetulnya untuk climate change sendiri ini bisa dibilang terkait erat dengan yang namanya global warming atau pemanasan global, dan mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah efek gas rumah kaca begitu. Nah, jadi drivers atau pendorong dari global warming itu sebetulnya adalah tidak hanya karbon dioksida, tetapi juga sebetulnya ada gas-gas lainnya seperti metana, itu juga iya, kemudian nitrous oxide, nitrogen dioksida, dan juga karbon fluorokarbon ya, itu seperti dari freon seperti itu. Dan sebetulnya kalau dilihat dari potensinya itu bahkan gas metana itu bisa 25 kali efeknya jauh lebih besar daripada karbon dioksida saja. Jadi ketika kita berbicara global warming ataupun climate change, itu sebetulnya memang ada sektor-sektor lain yang mungkin dia tidak banyak karbon dioksidanya, misalkan dari agriculture yang utamanya lebih ke gas metana, itu juga turut berkontribusi juga gitu untuk kenaikan suhu global. Again itu bergantung karakteristik negaranya begitu ya. Nah, kalau berbicara CCUS, ya itu memang kontribusinya sangat penting, karena sejauh ini memang secara tahunan itu so far itu CCUS bisa sudah meng-capture 40 juta ton per tahunnya, dan itu diprediksi akan seharusnya semakin meningkat, terutama seiring dengan semakin meningkatnya itu awareness orang-orang untuk menggunakan teknologi CCUS begitu. Dan untuk diketahui juga bahwa berdasarkan proyeksi atau studi dari Badan Energi Internasional atau IEA, itu diperkirakan juga di tahun 2070 itu CCUS akan meng-capture 15% kira-kira dari global CO2 emission. Jadi memang peran CCUS ini sangat signifikan. Dan juga belakangan ini juga mungkin dengan adanya COP26 di Glasgow, itu juga sebetulnya menjadi momentum yang sangat menarik juga, dan bisa dilihat bahwa di banyak
negara itu ada dokumen namanya NDC, Nationally Determined Contribution. Itu adalah dokumen yang menyatakan kira-kira komitmen atau target dari setiap negara itu seperti apa untuk mengurangi emisinya. Nah, itu di sana CCUS itu menjadi salah satu strategi ya, ataupun tools yang akan digunakan gitu di beberapa negara, dan itu sudah ada di dalam dokumennya. Jadi memang kedepannya CCS ini akan terus growing sih, dan akan banyak digunakan begitu. Wah, ternyata ini dapat insight baru lagi nih teman-teman. Kalau misalnya CCUS ini memang benar ada kaitannya, terutama climate change atau global warming, seperti yang dikatakan oleh Mas Haryanto tadi nih guys. Kalau misalnya global warming ini juga nggak hanya dipengaruhi oleh karbon sendiri, tapi berbagai sektor lainnya, terutama kontribusi dari gas metan nih. Dan fun fact-nya, ternyata CCS ini juga sudah berkontribusi penting nih, 40 juta ton ya Mas tadi, Mas? Iya, betul. Ya, betul. Ya benar, berpuluh juta ton, dan ini akan terus meningkat nih teman-teman. Kalau misalnya kita terus meningkatkan awareness, terutama dalam diri sendiri dan juga dari segi sektor industri mungkin. Benar nggak Andi? Benar banget. Diperkirakan meningkat sekitar bisa kontribusi sekitar 15% dari global CO2 emission ya ke depannya. Iya. Berarti mungkin bisa dibilang ada harapan memang dari teknologi CCS ini ke depannya, dan cukup cerah. Jadi mungkin dari sana kita balik sedikit Mas Brali, sedikit lebih dalam melihat CCS teknologi ini. Ada salah satu proyek CCS terbesar yang menarik dari Australia, yaitu Georgian CCS Project. Nah, proyek ini bisa dibilang mengalami banyak tantangan di awal mulai beroperasi, dan bahkan gagal untuk menangkap CO2 pada beberapa tahun pertama beroperasinya, hingga muncul masalah mengenai cost dan lain-lain. Dan tentunya bukan cuma proyek ini saja, tetapi ada beberapa proyek CCS lainnya yang juga menghadapi tantangan yang sama. Menurut Mas Haryanto sendiri, sebenarnya apa sih yang menjadi konsiderasi dari pemerintah maupun industri saat ini melihat si CCS teknologi atau CCS proyek ini masih banyak dan terus dikembangkan di dunia saat ini, despite semua tantangan yang ada, Mas? Ya, thank you untuk pertanyaannya. Memang mungkin banyak yang wondering ya, kenapa kita masih harus terus mendevelop dan menggunakan CCUS. Sebetulnya alasannya cukup sederhana, saya kira. Saya coba share screen. Jadi kenapa CCUS itu tetap penting dan masih di-develop? Karena ini saya coba jawab dengan menggunakan salah satu data. Jadi ini data dari KLHK yang diolah sendiri. Jadi ada PSC Data Center juga di kami. Nah, ini memang terlihat bahwa untuk sektor IPPU, itu Industrial Process dan Production Use di Indonesia, yang merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar untuk emisi karbon dioksida. Itu bila kita lihat breakdown-nya, itu sebetulnya banyak industri yang karbon intensif. Seperti bisa dilihat di sini, itu ada semen, kemudian untuk konstruksi bangunan dan sebagainya ya fungsinya, kemudian ada amonia juga yang bisa digunakan untuk pupuk, kemudian besi dan baja gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin kita men-stop begitu industri yang memang demand-nya ada terus dan kita butuhkan untuk pembangunan gitu. Nah, karena saya asumsikan jawabannya tidak mungkin, karena memang ini adalah industri yang kita akan tetap butuhkan terus. Nah, bagaimana caranya agar ini tetap bisa berjalan, tetapi di waktu yang bersamaan kita juga bisa mengurangi emisi karbon dioksidanya. Itu jawabannya adalah salah satunya dengan CCUS. Karena so far setahu saya juga CCUS itu merupakan salah satu atau bisa dibilang satu-satunya ya, tapi I think it's the only one yang memang bisa ditekan untuk industri yang saat ini sudah existing, untuk industri yang karbon intensif begitu. Karena kelebihan dari CCUS ini adalah dia bisa di retrofit begitu, atau mungkin sederhananya dibilangnya kayak add-on ya, aksesoris gitu. Jadi untuk industri yang sudah existing itu kita bisa kayak tambahkan lagi dengan CCUS begitu. Jadi tidak perlu sampai merombak semuanya kemudian mengulang lagi dari awal. Jadi in that sense ini dia sangat
sangat sangat visible. Kemudian juga tadi pertanyaan kenapa masih tetap digunakan. Ini sudah terlihat juga di data yang saya tampilkan sebelumnya, tapi memang dilihat dari trennya bahwa sebetulnya CCUS ini makin merambah ke berbagai sektor, dan dia tidak hanya di seperti tren di tahun 2021 ini, itu tidak hanya di natural gas processing, tapi sebetulnya digunakan juga sudah merambah ke misalkan ke fertilizer, ke hidrogen dan lain sebagainya. Jadi memang ini akan tetap penting digunakan ke depannya begitu. Jadi saya kira itu sih menjadi alasan kenapa pemerintah juga akan tetap mendevelop dan menggunakan ini begitu. Ya. Sangat sangat menarik Mas. Berarti memang Ya. ada dua hal penting ya Mas. Yang pertama tadi carbon intensive industry-nya itu masih dibutuhkan saat ini, dan CCS teknologi berkontribusi untuk mengurangi emisinya. Selain itu si industri ini juga CCS teknologi ini semakin lama semakin luas, jadi lebih fleksibel diimplementasikan di berbagai jenis industri ya Mas. Betul. Oke, gimana Esther? Oke Mas, mungkin ini perbincangannya sudah makin intens nih Mas ke CO2. Mungkin Mas melanjutkan kembali nih Mas perbincangan kita mengenai CO2 storage Mas. Nah seperti mungkin yang teman-teman aware dan mungkin kita ketahui bersama nih Mas, kalau misalnya di dunia oil and gas ada teknologi yang namanya EOR sebagai tertiary recovery. Mungkin teman-teman di rumah kalau misalnya yang sudah pernah aware gitu di dunia oil and gas ada namanya teknologi EOR, di mana kalau misalnya kita kaitkan dengan CCUS nih Mas, kita kan mengenal adanya CO2 EOR, di mana kita menginjeksikan CO2 untuk meningkatkan recovery dari suatu sumur atau suatu lapangan. Terlihat ada grafik yang ada di sebelah kanan juga Mas, ada dua metode, di mana kita pure storage CO2 atau dedicated storage, dan yang satunya lagi CO2-nya kita manfaatkan kembali Mas untuk peningkatan recovery atau CO2 EOR. Nah, mungkin ini sih Mas persentase dari CO2 perbandingan antara dua metode ini terlihat bahwa pemanfaatan CO2 atau CO2 EOR itu lebih besar malahan daripada dedicated storage sendiri Mas. Nah, sementara saat ini masih menjadi pro dan kontra nih Mas, banyak yang menanyakan apakah dengan menggunakan CO2 EOR dengan CO2 tersebut diproduksikan kembali dengan hidrokarbon, maka kan akan menghasilkan emisi CO2 kembali itu Mas. Nah, apakah CO2 EOR ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk carbon storage, Mas, yang bisa berkontribusi terutama dalam gerakan climate change yang kita sebut-sebut itu, Mas? Ya, baik. Jadi pertanyaannya lebih kepada apakah CO2 ini bila digunakan kembali untuk EOR bisa menjadi solusi untuk isu storage ya, begitu ya? Iya, benar, Mas. Benar sekali. Ya. Oke, ya itu interesting question juga. Jadi memang betul salah satu challenge dari pemanfaatan CCUS ini sebetulnya tidak hanya dari biaya, tapi juga desain dari storage sistemnya. Itu memang kita mesti pastikan safe juga, begitu, dan aman juga dari segi teknisnya. Dan untuk di Indonesia sendiri sebetulnya itu mungkin teman-teman sudah tahu juga bahwa ada yang namanya Center of Excellence untuk studi feasibility dari CCUS ini itu di di ITB juga itu. Nah itu didirikan beberapa tahun yang lalu, sekira di 2017 kalau nggak salah. Nah itu memang tim COE sendiri itu memang melakukan banyak joint studi berdasarkan berbagai stakeholders juga, termasuk juga dari Jepang juga misalkan. Nah itu melakukan studi untuk menguji sistem ini gitu ya, storage ini, soal feasibility-nya juga, termasuk juga beberapa pilot study yang sudah dilakukan di Indonesia. Nah, kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah bila digunakan untuk EOR ini menjadi solusi untuk storage ini, sebetulnya menurut saya itu it depends ya. Jadi maksudnya kalau problemnya adalah di sistem storage-nya, berarti kan itu yang mesti kita pastikan itu teknis dan desain dari sistem storage-nya. Itu bukan berarti kalau misalkan CO2-nya kita gunakan untuk EOR berarti problemnya solve gitu. Kalau misalkan memang ada isu dengan storage-nya gitu. Nah, tapi sebetulnya mungkin yang ingin saya ceritakan adalah selain digunakan untuk EOR, sebetulnya CO2 itu juga bisa digunakan untuk banyak hal lainnya ya. Jadi bisa digunakan untuk feedstock
atau bahan baku untuk industri kimia juga sebetulnya. Jadi tidak selalu untuk EOR ataupun mungkin enhanced gas recovery ya, EGR gitu. So there are still many other alternatives gitu sih. Dan untuk CCS ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga sebenarnya bahwa ini kan CO2 yang di-collect ini tidak hanya dialirkan dari pipeline saja ya, misalkan dari pipa ke storage-nya atau carbon sink-nya begitu. Tapi sebetulnya kan ada juga opsi, itu memang tergantung lagi dari karakteristik lokasinya, tapi ada juga opsi di mana CO2 itu dikompres dan dibawa misalkan dengan truk gitu, ditransport. Jadi itu masih possible juga digunakan untuk industri lainnya. Begitu. Jadi memang again jadi kembali sih melihat problemnya apa, isunya di mana, dan kita selesaikan di situ. Oh iya Mas, berarti lebih ke pemanfaatan CO2 itu sebenarnya banyak ya Mas, nggak hanya di enhanced oil atau gas recovery, tapi beberapa industri lain juga memanfaatkan CO2 dan itu bisa menjadi salah satu kontribusi dari pemanfaatan CO2 storage itu sendiri ya Mas. Betul. Jadi memang tidak harus selalu di store ya, maksudnya tergantung karakteristik lokasinya. Karena ada lokasi yang itu memang tidak bisa digunakan sebagai storage, berarti kan kita tidak bisa memaksakan untuk itu. Jadi memang dicari alternatifnya. Bahkan menariknya juga nanti teman-teman mungkin bisa coba Google itu mungkin di US kalau saya nggak salah ingat itu bahkan ada yang mengeksplorasi bagaimana CO2-nya itu digunakan untuk makanan, food and beverage gitu. It's possible karena untuk minuman soft drink gitu ya misalkan itu kan dari carbonated drinks gitu. Jadi ya walaupun masih banyak pros and cons ya, maksudnya dari segi mungkin ya ininya, tapi itu jadi opsi. Karena kan prinsipnya adalah CO2-nya sudah di-collect dan itu udah tinggal dimanfaatkan aja untuk berbagai keperluan gitu sih. Bagus nih Mas, mungkin buat teman-teman nanti buat editor boleh di pop up kali ya manfaat dari CO2 di beberapa negara. Iya benar banget, menarik banget. Yeah. Sangat menarik ya Mas, ternyata memang bahkan pemanfaatannya ada untuk makanan. Ini menarik banget nih, ini fun fact juga yang kita dapatkan dari diskusi hari ini. Dan mungkin Mas, satu pertanyaan terakhir mungkin Mas, yang menjadi salah satu pertanyaan yang mungkin paling banyak dicari tahu oleh teman-teman, dan mungkin saya sama Esther juga. Jadi sebenarnya Mas, dari overall discussion kita hari ini, CCS teknologi ini apakah terbilang ekonomis dan efektif untuk mengatasi masalah climate change? Thank you ya. Jadi tadi menambahkan sedikit. Kalau yang untuk makanan itu saya I'm not sure apakah sudah diterapkan, tapi itu salah satu alternatif sih yang dikaji penggunaannya. Karena memang CO2 itu banyak sih fungsinya. Jadi itu masih tahap kajian juga. Nah kalau pertanyaan tadi apakah ini solusi yang efektif ya untuk memerangi kita fight climate change? Sebetulnya jawabannya tricky gitu ya. Jadi mungkin kalau orang ekonomi juga bilangnya kadang it depends begitu. Karena sebetulnya untuk isu climate change ini kan isu yang apa ya? Ini kalau di environment itu dibilangnya contested problems ya. Jadi dia sangat interdisciplinary, maksudnya lintas sektor, multidimensi. Jadi memang tidak ada satu jawaban yang bisa fit into all problems gitu, dia bisa solve semua problems. Nah, jadi kalau untuk menjawab itu sebetulnya saya nggak bisa bilang bahwa CCUS paling misalkan paling ekonomis atau paling efektif, karena sebetulnya kalau berbicara CCUS sendiri itu kan sebetulnya hanyalah dari perspektif teknologi ya, gitu. Padahal untuk solve issue climate change atau environment itu masih banyak instrumen lain, misalkan dari segi kebijakan itu dalam waktu dekat di April ini kan mungkin teman-teman yang ketahui itu juga Indonesia akan menerapkan pajak karbon itu sekitar selesai Rp30 per kilo CO2 untuk PLTU ya seperti itu. Jadi ada opsi-opsi lain seperti pajak karbon
Dan juga itu di negara lain juga seperti itu. Yang kita lihat beberapa negara yang sudah menerapkan pajak karbon tersebut. Kemudian selain dari teknologi CCUS ataupun kebijakan kayak pajak karbon, itu kita juga bisa melihat opsi lain seperti energy efficiency ataupun conservation. Itu juga sesuatu yang menarik untuk dieksplorasi. Misalkan di penerapan pembangunan dari konsep green building yang lebih energy efficient begitu, apalagi mengingat banyak ya pembangunan juga yang keeps developing in the near future. Nah, itu sesuatu yang bisa diterapkan sih. Jadi hal-hal kecil ini yang bila dilakukan itu sebetulnya membantu save energy dan juga itu bisa berkontribusi untuk fight climate change ini. Dan juga of course tidak lupa untuk mention bahwa masih ada pembangunan EBT juga, pengembangan EBT. Nah, itu merupakan salah satu hal yang tetap mesti dijalankan. Jadi bukan berarti kalau kita udah punya CCUS terus pengembangan EBT-nya jadi melambat. Jadi memang berjalan berbarengan begitu. Tapi kenapa CCUS ini penting? Karena memang masih untuk beberapa tahun mendatang, bahkan puluhan saya kira, yaitu kalau dari outlook energi di berbagai dunia ya, khususnya misalkan untuk ASEAN juga, setahu saya itu dari ASEAN Energy Outlook, itu memang fosil itu masih akan memiliki peranan yang penting gitu dan cukup dominan gitu, coal dan lain sebagainya begitu. Jadi kenapa itu pentingnya CCUS sih? Itu karena kita masih rely sama fosil dan kita butuh cara untuk mengurangi emisi itu. Tapi at the same time kita juga mendevelop EBT dan sebagainya, termasuk juga kendaraan listrik, terus juga seperti adanya program biodiesel ya dari pemerintah gitu. Dan itu memang tentu akan balik lagi ke karakteristik tiap negara sih. Apa yang bisa di leverage, apa yang bisa dimanfaatkan. Berarti memang kalau dilihat dari pertanyaan tadi, tidak ada satu jawaban pasti ya, Mas. Apakah CCS teknologi ini memang solusi terbaik untuk climate change. Tapi tetap saja ada kontribusinya dan masih penting untuk terus dikembangkan ya, Mas. Ya, betul. Jadi kalau kita bilang secara bahasa dibilang the best atau terbaik itu, saya nggak berani mengklaim itu. Tapi yang pasti memang ya butuh solusi yang lain juga lah untuk melengkapi ini gitu. Ya, setuju banget. Dan kedepannya juga fosil energi masih dibutuhkan dan CCS ini sangat berkontribusi besar untuk mengatasi emisi di industri tersebut. Ya, betul. Gimana, Sar? Setuju banget tadi. Oke, Mas, mungkin dari Andi ada tambahan lagi? Sudah sangat jelas sih. Semoga aja teman-teman udah dapat gambaran nih secara keseluruhan mengenai carbon capture storage ini, dan tadi banyak banget ya informasi-informasi tambahan yang kita dapatkan selain dari carbon capture storage ini. Bahkan ada EBT tadi sempat disinggung dan kebijakan-kebijakan lain yang juga merupakan faktor dalam pengembangan CCS teknologi. Benar banget. Mungkin selain itu ada beberapa kesimpulan juga nih yang kita udah dapatin selama diskusi kita hari ini. Penting banget terutama untuk teman-teman semua yang dengar speak out kali ini, semua untuk aware mengenai CCS project maupun isu-isu yang ada dalamnya. Walaupun CCUS sekarang masih banyak di-develop secara global, maksudnya di luar, tapi kedepannya kita berharap semoga CCS sendiri bisa lancar diterapkan juga di Indonesia dan memberikan impact yang lebih secara global maupun di Indonesia sendiri, agar nanti dapat diterapkan secara efektif dan berkontribusi pula dalam gerakan climate change demi Indonesia yang lebih baik mungkin ya, Andi. Iya, Indonesia dan dunia. Oke. Mungkin kalau begitu Mas, sudah tidak terasa nih Mas, saya sama Andi, sama Mas Haryanto juga sudah kurang lebih 20 menit untuk menemani teman-teman discuss bareng-bareng mengenai CCS, dan sampailah kita di penghujung acara nih Mas, di penghujung speak out kali ini. Mungkin sebelum kita tutup nih Mas diskusi hangat kita hari ini, dari Mas Haryanto ada memberikan sedikit closing statement mungkin Mas untuk teman-teman yang ada di rumah. Dipersilakan Mas. Ya, baik. Thank you Mbak Esther ya. Jadi mungkin untuk closing remark, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada SPI Universitas
Pertamina Student Chapter yang sudah menginvite saya untuk mengundang saya untuk berbagi sedikit hal yang saya ketahui. Semoga ini juga bisa memberikan memicu lah itu rasa curiosity dari teman-teman juga terkait CCS dan CCUS ini, walaupun mungkin tidak berkecimpung di sektor energi begitu. Karena berbicara energi itu kan sebetulnya tidak terlepas juga dari kehidupan kita sehari-hari, dan saya kira sebetulnya ini hal yang menarik juga sih untuk diketahui juga. Jadi memang sekarang tren global itu adalah ya sangat mendorong sih pengembangan CCUS ini. Termasuk juga belum lama ini, beberapa tahun yang lalu, mungkin 1-2 tahun yang lalu itu ada namanya juga dibuat forum Asia CCUS Network. Itu pionirnya dari Jepang. Itu juga suatu forum di mana gather berbagai key stakeholders gitu. Jadi untuk mendorong dan mempercepat sih pengembangan CCUS ini gitu. Jadi itu aja sih dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat juga, bisa menjadi mungkin istilahnya pemantik ini curiosity, dan teman-teman juga nanti bisa explore lebih banyak lagi. Ya, thank you. Amin Mas, thank you Mas Haryanto. Ya, setuju banget sama apa yang barusan disampaikan sama Mas Haryanto, dan aku yakin banget teman-teman pasti mendapatkan banyak banget manfaat nih dari diskusi hari ini. Sama Esther juga. Jadi udah banyak banget ya Esther fun fact yang kita dapetin dari diskusi hari ini. Tapi sayang banget karena kita udah ada di penghujung diskusi, and as we open the discussion in English, we will also close today's discussion in English. Thank you again to Mas Haryanto for the insight and time, and special thanks to PYC for the interactive collaboration with us. And wait for another exciting event from SPI Universitas Pertamina Student Chapter, and also from Purnomo Yusgiantoro Center or PYC by following our social media. And you can also check this video in PYC YouTube channel. And also you can follow my Instagram at @alapira_, and my Instagram in Esther_Anggreni. And if you have another question to Mas Haryanto, you can directly ask to Mas Haryanto via you can reach me at my Instagram Haryanto He, so HARYANTOHE. So feel free to contact me if you have any questions. Okay, feel free to ask. Thank you. And if you like this content, don't forget to subscribe to the SPI UPSC YouTube channel and PYC YouTube channel also. See you at the next event. Bye bye, my people. Bye bye. Thank you Mas Haryanto. Thank you Mas Haryanto. Thank you, it's my pleasure.